Siapa yang mengucapkan satu sholawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan ucapkan pula satu sholawat kepadanya. Dan barang siapa yang dibacakan satu sholawat oleh Allah, maka seluruh apa yang ada di 7 lapis langit, apa yang ada di 7 lapis bumi, apa yang ada di 7 samudra, semuanya dari pohon. Pokoknya cuma kita sambil jalan-jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu pahalanya seperti gunung. Maka tadi ada berapa? Sholawat berapa kali? 2. Banyak gunungnya dibawa pulang nanti. Yang dimaksud seperti gunung adalah memberatkan pahala. Pahalanya itu memberatkan amaliah-amaliah kita seperti halnya gunung, sehingga pada saat nanti di padang mahsyar kita bertemu dengan timbangan mizan, maka amaliah kita akan menjadi berat dengan membacakan sholawat. Bagaimana kalau yang membacakan non muslim? Bagaimana kalau yang membacakan bukan orang muslim? Kata Rasul, kalau jibal, seperti gunung juga banyak. Ini membaca sholawat yang tidak khusyuk, membaca sholawat yang main-main, apalagi membaca sholawat yang dengan khusyuk. Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa sholawat itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah sholawatnya Allah alal bashar, sholawatnya Allah kepada seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Maka sholawat Allah atas seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, bahwa rahmatullah, sholawatnya Allah kepada seluruh makhluk di alam jagat raya ini adalah rahmatnya Allah. Kemudian sholawat yang kedua, sholawatnya malaikat kepada orang-orang yang mukmin. Maka tadi disebutkan innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya. Maka malaikat pun bersolawat kepada siapa? Alal mukmin. Siapa yang mukmin? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solawatnya malaikat kepada orang mukmin tadi itu adalah al-istighfar, permohonan ampun. Maka di dalam kitab Husnul Muslim disebutkan, barang siapa yang mengucapkan satu sholawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan ucapkan pula satu sholawat kepadanya. Dan barang siapa yang dibacakan satu sholawat oleh Allah, maka seluruh apa yang ada di 7 lapis langit, apa yang ada di 7 lapis bumi, apa yang ada di 7 samudra, semuanya dari pohon, hewan, dan apapun yang hidup di dalamnya memohonkan ampun kepada orang yang membaca sholawat. Maka masya Allah, sholawat ini fadilahnya sangat besar. Bahkan seluruh doa kita kalau tidak dibacakan sholawat tidak akan pernah sampai. Kemudian sholawat yang ketiga adalah sholawatul mu'min alal mu'min, sholawatnya orang mukmin yang dibacakan atas orang mukmin. Maka tadi yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka orang mukmin pun diperintahkan untuk bersolawat. Dan sholawatnya orang mukmin itu adalah doa. Maka kita kalau berdoa dengan sholawat, masya Allah, mustajab. Maka istilah kalau kepingin apa-apa, sholawat itu ya. Karena sholawat itu doa. Kepingin apapun sholat, ya adik-adik yang lihat yang naksir sama cewek, sholawatin aja, sholawatin. Insya Allah Allah kabul hajat-hajat kita dengan membaca sholawat. Kemudian yang terakhir, sholawatnya mukmin kepada masyarakat. Orang-orang mukmin bersolawat kepada seluruh makhluk yang ada di alam. Maka walaupun orang non-muslim, walaupun orang kafir sekalipun, ketika membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan pahala seperti halnya sebesar gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Yang lebih
bangga lagi, yang lebih bersyukur lagi, bahwasanya Allah mengatakan barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka dia akan bersama dengan sesuatu. Almarhum Muhammad Ahibah. Kita malam hari ini hadir ke sini, insya Allah bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yaumil akhir kita akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nggak Pak nih kepada Rasul? Cinta ya, yakin. Kalau sampai kita tidak cinta kepada Rasul, berarti tidak lebih baik dari tanah. Kalau kita sampai tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak lebih baik dari tanah. Kenapa? Karena tanah telah bersumpah kepada Rasul bahwasanya seandainya setetes saja darah Rasul menetes dan mengenai tanah, maka tanah itu akan menghancurkan segala yang ada, akan meluluh lantakkan apa yang ada. Maka bagaimana kita tahu ketika perang Badar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka sehingga Rasul sibuk dengan apa? Dengan sorbannya untuk menutup supaya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai jatuh ke tanah. Bukan sibuk menahan sakit, bukan sibuk yang lain, tapi sibuk supaya darahnya tidak menetes sampai ke tanah. Kenapa? Kalau sampai darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyentuh tanah, walaupun hanya satu tetes, maka tanah itu akan menghancurkan segala. Saking cintanya, maka kita pun harus membela, harus betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada yang membenci, seandainya ada yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita untuk membela. Maka hati-hati, di Indonesia ini kadang suka lalang orang sembarangan. Kenapa? Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, disakiti. Ini bahaya. Kenapa? Laknatnya Allah, laknatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Kalau bukan karena rahmatnya Allah yang mendahului atas marahnya, atas laknatnya, maka sudah barang tentu dihancurkan. Maka hati-hati. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita buktikan, perbanyak sholawat. Walaupun tidak dengan khusyuk, walaupun hanya lisan kita yang bersolawat, itu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru sholawat dohir. Itu baru sholawat jismani. Itu baru sholawat yang kita ucapkan dengan lisan kita. Tapi diri kita, tapi tubuh kita, tapi kita yang sejati itu ada dua, secara jismani dan secara rohani. Maka diri kita dibilang hidup, dibilang tidak mati karena ada rohaninya. Jismani sebagai wadah, rohani adalah inti kita sendiri. Maka sholawat kita secara zahir, sholawat yang kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi sholawat secara rohani ini pun yang harus kita cari. Kalau sholawat secara tidak khusyuk, pahalanya seperti gunung. Maka sholawat yang dengan khusyuk, yaitu sholawat yang dengan hudurul qalbi ma'al. Inna fatahna laka fatham mubin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma nikmatahu wa yuqaddim. Al-Hajrasi di dalam kitab Jawahirun Nafis di Sholawati ala Ibnu Idris halaman 5, beliau mengatakan keutamaan kita membaca sholawat adalah mempersiapkan orang yang membaca sholawat untuk bisa usul kepada Allah, untuk bisa sampai kepada Allah. Dan seandainya dengan membaca sholawat itu, memperbanyak sholawat itu belum juga sampai kepada Allah,
maka sholawat itu akan mengantarkan yang membaca sholawat itu kepada wali yang mursyidah. Maka di dalam kitab tafsir yang menafsirkan surat Al-Fatihah, di dalam kitab tafsir Sa'ani, kitab tafsir Qurtubi, tafsir Jailani, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan syiratal mustaqim yaitu hadil mursyid. Syiratal mustaqim adalah bimbingan daripada Syekh Mursyid. Siapa itu Syekh Mursyid? Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi. Mayyahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka betul-betul dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, pernah dipertemukan dengan waliyan mursyida. Maka yang dimaksud dengan syiratal mustaqim yaitu hadil mursyid daripada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid yaitu wali mursyid sallallahu alaihi wasallam, dan hakikat daripada sholawat dikatakan oleh Syekh An-Nabahani di dalam kitab Sa'adat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan Hakikatul Muhammadiyah, atau yang lebih terkenal dengan Nur Muhammad. Kalau ruhani kita belum tersambung kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ruh kita masih belum bisa sampai kepada Allah. Maka kata Rasul di dalam hadis qudsi, kata Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakara wa idza dzakarani bin nafsi dzakartuhu bin nafsi fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair wa in takaraba ilayya qira'an takaratu ilayya ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwana. Kata Allah di dalam hadis, aku ada di dalam sangkaan hambaku bersamaku, dan aku bersamanya ketika dia ingat kepada. Maka sholawat adalah untuk menyampaikan kita kepada Syekh Mursyid, dan ketersambungan kita dengan Allah itu adalah dengan kita ingat kepada Allah. Di mana? Di dalam ruh kita. Dan pintu ruh, pintu keterbukaan ruh, pintu ketersambungan ruh tidak lain adalah qalbu kita. Dan kata Rasul, pada itu dijauhi ibni Adam qasran wa bi qasran sadr wa bi sadr qalban wa bi qalban fu'ada wa bi fu'ada luban wa bi luban sir wa bi sir. Itulah tempatnya ruhani kita, pintu gerbang ruh kita, supaya ruh kita tersambung dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hakikatul Muhammadiyah. Tidak lain adalah keterbukaan kalbu kita, ketersambungan kalbu kita dengan zikrullah yang ditanamkan oleh waliyah mursyidah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan kepada kita bahwasanya bibit-bibit tauhid yang ada di dalam kalbu kita harus kita cari dan harus ditanamkan sebagaimana pohon yang ditanamkan di dalam kalbu kita, supaya tumbuh, supaya berbuah, menghasilkan usul di Allah. Sholawat, berbanyak sholawat supaya kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita masih belum sampai juga dengan bimbingan Rasul karena dosa-dosa kita, karena kita tidak bisa memaknai, karena kebodohan kita, karena banyaknya hijab-hijab yang menutup kalbu kita, maka setidaknya sholawat itu akan menghantarkan kita kepada Syekh Mursyid. Maka hadil mursyid ialah yang akan membimbing kita untuk sampai kepada Allah.
Kalau bukan karena bimbingan mursyid, maka selamanya kita tidak akan bertemu dengan siratal mustaqim. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk selalu meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus minimum 17 kali dalam sehari semalam. Seandainya ketinggalan, maka tidak akan diijabah oleh sholawat. Kalau ngomong fadilah sholawat tidak akan pernah habis, karena begitu utamanya sholawat. Bahkan disebutkan bahwasanya seutama-utamanya ibadah, seutama-utamanya amal baik yang kita lakukan itu adalah sholawat. Maka sholawat yang paling utama adalah sholawat secara batiniah, sholawat dengan ruh kita kepada ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan zikrullah yang ditanamkan di dalam kalbu kita, dengan melazimkan ismullah, dengan melazimkan ismul azam. Dan itu harus diberikan, harus didapatkan dari seorang waliyah mursyidah yang akan membukakan pintu gerbang ketersambungan kalbu kita dengan ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, disampaikan kepada waliyah mursyidah, dan fadilah daripada kita membaca sholawat akan memberikan manfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bukan berarti menggurui, karena saya juga masih belajar, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat saya dan bapak-bapak semuanya, dan khususnya kepada beliau Bapak Andri Basar beserta keluarga, dan mudah-mudahan atas fadilah dan karamah daripada yang punya sholawat dan bacaan sholawat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan beliau dan segera disehatkan, diangkat penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ashaballahi wa sahbihi wa sahbihi ya ta'ala dunya wal akhirah wa li hadiyil hadir wa li yasbu bi kahidi wa kahidi yumudi bi wa kahidi wa yazid wa bi hadiyil Allah wa ashabu bi musyarikin wa bisurata wa syahidi wa junudihi wa qadi wa kulli aqadi wa aqadi wa sahbihi bi balai wa bi hadiyil وبدي بدار سجود سجود في أهل الصلاة أثناء الأسباب وبهج عظمتك يا الله أهدنا جزاك من البلاء والوباء والعافية والعافية البلية وبهج موسى وعيسى وبهج داود وزكريا وبهج إسماعيل ويحيى وبهج إدريس وعيسى وبهج محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبهج الذي لا بداية ولا نهاية وانصرت بك من شر الدين والإنس برعاك وعن سيدي واستجب دعاء يا أخلاص المسلمين زدنا حسنا بتلك يا من ليس كمثل شيء المسلمين حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم غفرانك ربنا وإليك غفرانك ربنا وإليك الحساب وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بارك إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.